Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F, kelas F, akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada kasus CBL2, Biodiversitas dan Ekologi, yang berjudul Genetic Drift in Isolated Komodo Dragon Subpopulations. Perkenalkan, saya Sinta Ini Zulfa dengan NIM B1A023235 akan menjelaskan latar belakang serta rumusan masalah dari kasus ini. Varanus komodoensis atau yang dikenal juga dengan komodo merupakan salah satu spesies endemik Indonesia yang persebarannya terbatas. Spesies ini tersebar di beberapa pulau kecil seperti Pulau Komodo itu sendiri, Pulau Rinca, Pulau Nusa Kode, Pulau Gili Motang, dan sebagian kecil di Pulau Flores. Saat ini, komodo berstatus endangered menurut IUCN, yang mana dengan populasi liar kurang dari 4.000 individu. Persebaran yang terfragmentasi menyebabkan subpopulasi di pulau-pulau kecil ini memiliki ukuran populasi yang sangat kecil dan terisolasi. Kondisi terisolasi ini meningkatkan risiko terjadinya genetic drift atau perubahan acak pada frekuensi alel yang dapat menyebabkan hilangnya variasi genetik atau fiksasi alel tertentu. Subpopulasi di pulau kecil seperti Gili Motang, Gili Dasami, dan Nusa Kode lebih rentan mengalami genetic drift dibandingkan populasi di pulau yang lebih besar. Oleh karena itu, variasi genetik antar subpopulasi itu penting untuk mendukung strategi konservasi komodo dalam jangka panjang. Dari hasil diskusi kami pada kasus ini, dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme genetic drift terjadi pada subpopulasi komodo yang terisolasi di pulau-pulau kecil. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh ukuran populasi yang kecil dan isolasi geografis terhadap perubahan frekuensi alel dan penurunan keragaman genetik komodo. Dan yang terakhir adalah apa implikasi genetic drift terhadap keberlangsungan evolusioner dan upaya konservasi komodo dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilasna dengan NIM B1A023245. Genetic drift merupakan salah satu mekanisme evolusi yang menyebabkan perubahan frekuensi alel secara acak dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa berkaitan langsung dengan keunggulan adaptif suatu sifat. Karena sifatnya yang tidak terarah dan sulit diprediksi, genetic drift dapat menghasilkan perbedaan genetik antar populasi meskipun kondisi lingkungannya sama. Salah satu dampak utama dari genetic drift adalah penurunan keragaman genetik karena alel tertentu dapat hilang secara permanen dari suatu populasi. Fenomena ini menjadi sangat penting pada subpopulasi komodo yang hidup terisolasi di pulau-pulau kecil dengan jumlah individu yang relatif sedikit. Isolasi geografis tersebut membatasi aliran gen antar populasi sehingga variasi genetik tidak dapat diperkaya melalui migrasi. Akibatnya, perubahan genetik pada subpopulasi komodo lebih banyak dipengaruhi oleh peristiwa acak dibandingkan oleh seleksi alam. Genetic drift pada subpopulasi komodo dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, seperti perubahan acak frekuensi alel, founder effect, dan population bottleneck. Founder effect terjadi ketika populasi baru terbentuk dari sejumlah kecil individu sehingga keragaman genetiknya menjadi terbatas. Sementara itu, population bottleneck terjadi akibat penurunan populasi secara drastis, misalnya karena bencana alam atau degradasi habitat. Kombinasi proses tersebut dapat meningkatkan peluang fiksasi alel dan menyebabkan struktur genetik subpopulasi komodo menjadi berbeda serta kurang beragam dibandingkan populasi utama. Perkenalkan, saya Irena Najma dengan NIM B1A023201. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi populasi dari komodo. Untuk populasi komodo sendiri itu di alam liar masih diperkirakan tersisa kurang dari 4.000. Nah, jika dilihat dari subpopulasinya di pulau-pulau kecil, komodo memiliki keragaman genetik yang berbeda-beda, di mana pada Gili Motang itu memiliki nilai theta W sebesar 7,37 kali 10 pangkat minus 5 yang merupakan paling rendah, di mana ini menandakan bahwa populasi komodo itu sangat kecil dan sangat terisolasi. Kemudian disusul Nusa Kode ini sedikit lebih tinggi dari Gili Motang, yaitu sekitar 8,00 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian di belakang itu ada Flores Utara sebesar 8,15 kali 10 pangkat minus 5. Ini masih relatif rendah. Kemudian ada Flores Barat, itu lebih tinggi, mencapai 9,81 kali 10 pangkat minus 5. Sementara pada Pulau Komodo itu sebesar 9,75 kali 10 pangkat 5. Dan untuk Kelinca 9,20 kali 10 pangkat minus 5. Nah, nilai theta W ini menunjukkan tingkat variasi genetik di mana semakin rendah nilainya, semakin sedikit variasi genetik pada subpopulasi tersebut.
Nah, subpopulasi di pulau-pulau kecil tersebut ini cenderung terisolasi, dan isolasi ini itu diperkuat oleh arus laut yang deras yang membatasi pergerakan komodo antar pulau, sehingga pertukaran genetiknya ini sangat terbatas atau menurun. Pada masa glasial, beberapa pulau seperti Rinca, Nusa Kodil, Gili Notang, dan juga Flores Barat itu sempat terhubung sehingga memungkinkan adanya aliran gen. Tetapi periode tersebut ini cukup singkat dan tidak cukup untuk mempertahankan pertukaran gen dalam jangka panjang. Nah, setelah permukaan laut tersebut naik, populasi ini tuh terfragmentasi menjadi subpopulasi mandiri dan juga terisolasi. Saya Isa Sofia Marwa dengan NIM akhir 244. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak genetik drift pada komodo. Genetik drift memberikan dampak nyata pada populasi komodo, terutama karena spesies ini hidup dalam populasi kecil yang terpisah antar pulau. Nah, berikut beberapa dampak yang terjadi akibat genetik drift pada komodo. Yang pertama yaitu ada penurunan keragaman genetik. Karena komodo hidup dalam populasi yang kecil dan terisolasi antar pulau, sehingga komodo mengalami rentan genetik drift. Nah, genetik drift ini menyebabkan penurunan keragaman genetik akibat hilangnya alel secara acak. Lalu yang berikutnya terdapat aliran gen yang rendah karena terbatasnya pergerakan antar pulau tersebut, sehingga terjadi perbedaan genetik antar populasi pada komodo. Lalu berikutnya terdapat resiko inbreeding. Hal ini terjadi karena populasi kecil sehingga meningkatkan resiko inbreeding yang dapat menurunkan kebugaran populasi. Lalu selanjutnya itu terdapat kemampuan adaptasi menurun. Karena keragaman genetik yang rendah menyebabkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan itu menurun, sehingga populasi menjadi lebih rentan. Dampak genetik drift ini menjadi tantangan utama dalam konservasi, sehingga pengelolaan komodo perlu diperhatikan. Oke, untuk implikasi evolusi dan konservasi pada komodo itu dimana subpopulasi komodo di pulau kecil itu mengalami genetic drift yang akan mempercepat penurunan variasi genetik. Variasi genetik yang rendah ini akan menurunkan kemampuan komodo untuk beradaptasi dalam waktu jangka yang panjang. Dampak dari evolusionernya itu hilangnya alel yang acak sehingga menurunkan gene poolnya. Populasi ini akan lebih rentan terhadap perubahan suhu, iklim ekstrim, penyakit baru, dan perubahan ekologi yang mendadak. Dari ancaman utamanya, keseragaman genetik itu akan mempercepat wabah menyebar ke satu populasi komodo, dan perubahan iklim juga mengganggu gangguan toleransi panas dan kekeringan, potensi perubahan rasio antara jenis kelamin jantan maupun betina pada subpopulasi komodo. Ketersediaan pakan juga akan membuat keseimbangan itu tidak stabil. Untuk saat ini, kondisi populasi komodo di alam liar itu kurang lebih dari 4.000 ekor, sehingga menurut IUCN Rattlers, komodo itu termasuk ke dalam status konservasi rentan atau terancam punah. Maka dari itu ada strategi konservasi berupa berbasis genetik, di mana pemantauan genetik secara rutin dengan penanda molekuler. Pengelolaan isolasi populasi juga digunakan untuk penukaran individu secara terencana dan koridor genetik. Adapun cara lain dengan genetic rescue, yang mana genetic rescue ini individu dengan variasi genetik itu akan diisolasi dan untuk mengurangi terjadinya interbreeding, sehingga meningkatkan viabilitas dan adaptasi populasi pada subpopulasi dari komodo tersebut. Pembahasan yang sudah disebutkan dapat disimpulkan bahwa genetic drift memiliki pengaruh besar terhadap populasi komodo yang hidup terisolasi di pulau-pulau kecil, sehingga ukuran populasinya menjadi lebih rendah dan mengakibatkan penurunan keragaman genetik. Isolasi geografis, keterbatasan aliran gen, serta peristiwa acak seperti Van der effect dan population bottleneck mengakibatkan alel yang penting semakin hilang. Akibatnya, populasi menjadi semakin seragam secara genetik, rentan terhadap inbreeding, penyakit, dan perubahan lingkungan. Kondisi ini dapat menurunkan kemampuan adaptasi jangka panjang pada komodo dan meningkatkan risiko kepunahan. Maka dari itu, upaya konservasi perlu diintegrasikan pengelolaan genetika selain perlindungan habitat dan jumlah individu.